Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis, permintaan atau perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk meminta potongan aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya terhadap mitra driver diturunkan dari 20% menjadi hanya 8%. Dengan demikian, driver mendapatkan 92% dari pendapatannya. Apa komentar Anda? Iya, ini presiden kita Pak Gemo ya, Pak, kayak apa ya, kayak mama kompleks sih saya bilang Mbak ya. Yang bukan urusannya gitu. Jadi tetangga dari kampus kalau pengen tahu ngasih solusi, padahal itu banyak loh Mbak, dan belum selesai loh Mbak. Jadi kan sesuatu yang ya gimana ya, para penasehatnya gimana kok nggak ngasih tahu pemimpinnya tuh, jangan bikin malu rakyat sih. Tapi yang sudah sih sepertinya kalau pidato seperti itu Mbak, cuma bikin tanda tanya bagi rakyat aja gitu, nggak menyelesaikan masalah. Kalau saya bilang sih masalah potongan, kemudian insentif atau apa lain sebagainya itu kan wewenangnya pihak si aplikator sebagai pemilik, dalam tanda kutip ya, sebagai pemilik aplikasi itu. Saya bilang apa ya, itu kan investasinya mereka gitu ya. Jadi kalau mitra ini sekedar kayak semacam maklar atau perantara penghubung antara si pengguna jasa dengan pihak aplikator, baik si Gojek, Grab, Maxim atau apa sebagainya itu loh Mbak. Jadi si pihak aplikator mempunyai aplikasi itu ya sebagai modalnya mereka, sebagai itu tadi modal dasar mereka, ide-idenya mereka gitu. Jadi kalau selama ini anggapannya si mitra itu cuma menyewa aja Mbak, menyewa aplikasi yang sudah disediakan oleh aplikator. Karena begitu mereka sudah nggak jadi mitra lagi, otomatis diputus tuh Mbak itu kerjasamanya. Jadi itu saya bilang tadi ya, sebagai penyewa aja, bukan pemilik akun sebenarnya. Jadi sebagai penyewa, sebagai mitra itu harus mereka juga sadar diri lah. Karena mereka kan bekerja sudah dibantu oleh para pihak aplikator. Jadi kalau ada sumbangsi sebesar 20% ya saya rasa tuh sedikit wajar lah, masih dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung belum termasuk sesuatu yang terlalu terlalu berat, terlalu besar bagi kerjasama mereka berdua gitu. Dan perlu diingat juga sebelum kerjasama kan mereka ada kesepakatan tuh Pak, kalau nggak salah sih tertulis ya, malah sebut tanda tangan segala macam itu. Jadi sebelum mereka bekerja sebagai mitra ada kesepakatan tertulis, baru berkas diserahkan. Nah setelah itu mulai aktif tuh akun mereka, baik akun motor, mobil, akun pengantar makanan dan lain sebagainya gitu Pak. Cuman ya gitu, di negeri kita tuh yang namanya orang memang nggak pernah puas Mak. Pengennya dapat yang gede tapi dengan modal yang kecil sedikit gitu. Jadi ya seperti ini akhirnya mereka ditanya lebih potong sedikit, tapi sementara mereka kan nggak pernah memperhatikan jam kinerja mereka gitu Mbak. Kalau mereka ingin pendapatan jadi gampang sih Mbak, bekerja lebih rajin itu aja kuncinya. Jadi nggak sampai bolos hari masuk saat 2 hari libur. Itu yang kadang-kadang sama ini juga yang diperhatikan oleh pihak aplikator. Jadi untuk mengurangi populasi, karena kan seperti kita lihat di jalan banyak tuh yang namanya driver sering nongkrong, entah itu di bawah pohon, di pos-pos apa segala macam. Ini dilakukan seleksi alam aja lah. Jadi kira-kira bagi para mitra yang nggak begitu rajin, mendingan di-cut aja akunnya supaya supaya lebih tertata lagi itunya komunitas atau jumlah drivernya Mbak ya. Jadi persaingannya nggak terlalu nggak terlalu capek banget kan. Kasihan dulu misalnya udah kerja nih, yang benar-benar kerja setiap hari dia menggunakan aplikasi sebagai cari duit kan, terus tiba-tiba dia dapat persaingan yang ya paling cuma kerjanya hari Sabtu Minggu atau sekedar iseng-iseng aja buat ngisi waktu, kan kasihan juga. Jadi seperti hal itu ya pihak aplikator bisa lebih menseleksi lagi gitu sih Mbak. Ya, saya langsung ini ya, komentari ya, bahwa menurut saya ini sangat menyedihkan sih ya. Kesannya itu bagus untuk pelaku online driver online atau Gojek dan lain-lain ya. Itu kesannya bagus. Tapi sebenarnya menurut saya ini agak berbahaya karena dia mematikan industrinya. Yang enggak sebenarnya menurut saya
pihak pemerintah itu jangan langsung terlibat dalam pengambilan keputusan seperti itu. Karena ini kan industri ini dia sudah punya perhitungan juga atas kosnya mereka sendiri gitu loh. Nah sekarang kalau dia menekan penghasilan dari perusahaan ini ya, perusahaan penyedia jasa ya. Nah terus kalau dia rugi, merasa ndak ada lagi untungnya bekerja, ya udah ditutup aja. Nah kalau ditutup akhirnya kan yang pengemudi sendiri tidak bisa dapat kerja. Mungkin dia bisa dapat di tempat yang lain, tapi kan tidak sebagus yang saat ini gitu loh. Saya kok merasa bahwa pemerintah itu terlalu banyak mencampuri urusan bisnis ya. Saya kira gitu. Kurang bagus lah menurut saya pemerintah ini mencampuri langsung kebijakan perusahaan seperti ini. Ya. Kalau buat saya gini lah, kalau memang pemerintah mau ikut di dalamnya, sebenarnya gampang sih, tinggal di take over aja ya. Semua itunya stakeholdernya, jadi ya punya BUMN gitu loh. Jadi istilahnya jadi bisa diatur semua gitu loh. Jadi bisa sama-sama win-win solution ya. Jadi kan dari untuk ojol juga enak, dari aplikator dalam hal ini punya BUMN, jadi kan bisa diatur semua. Berapa persentase ongkosnya berapa gitu loh. Jadi istilahnya mungkin dari pihak yang berbagai pihak tuh sama-sama diuntungkan. Itu aja sih menurut saya. Makasih. Kita ngomong aja. Kita ngomong Pak Presiden aja yang ngomong. Aplikasi Gojek ya. Ojek online-nya. Kalau menurut saya sih kemarin Pak Presiden itu terlalu banyak menjanjikan kepada buruh. Kan cuma itu. Kan BPJS gratis. Dan Cipta Kerja mau direvisi, kemudian banyak lagi yang lain-lain gitu, banyak sekali. Kalau yang memang ranahnya otoritasnya ada di negara, ada di Pak Presiden, saya berharap Pak Presiden laksanakan seperti BPJS itu kan. BPJS kalau Presiden mau dikasih gratis, ya kan? Itu hak penuh ada di negara. Itu kalau memang mereka itu nggak mampu bayar iuran, kemudian negara mau kasih kartu gratis, itu kan ada kan yang dikasih itu, tinggal dibanyakin saja. Nah maksud kalau yang ranahnya ada di Presiden kekuasaannya, tolong Pak lakukan saja Pak, habis ngomong besoknya langsung laksanakan gitu kan. Itu. Nah yang repot nih kalau Pak Presiden, makanya Pak Presiden dia cuma himbau saja kan, yang bukan ranahnya Pak Presiden nggak bisa, walaupun mau diturunkan dari 20% jadi 8% kan Pak Presiden hanya himbau saja kan. Nah, walaupun himbau kan seorang pemimpin, Presiden itu kan seharusnya nggak boleh asal ngomong ya Mas, benar nggak? Harus memperlihatkan orang yang hebat, orang bijaksana dalam omongannya itu gitu loh, bukan sembarang emosional gitu karena mau menunjukkan keberpihakan kepada wong cilik, dalam hal ini para Gojek online itu kan, supaya seakan-akan ada kepedulian. Nah, tapi sebenarnya omongan itu nggak bijaksana, bahkan nggak mungkin terlaksana gitu. Jadi menjadi bumerang kalau menurut saya. Itu seorang presiden itu dia harus berdiri di tengah, tidak berpihak karena tujuan politik atau apapun tujuannya, kepentingannya, tidak bisa berpolitik kepada wong cilik kemudian mengorbankan dalam hal ini pengusaha gitu ya. Ya bukan oleh negara menurut saya gitu. Nah itu komen saya ke Pak Presiden. Mari kita lihat persoalannya. Sebenarnya ini kan persoalan yang terus ya, nggak pernah selesai. Para pegojek itu sampai berharap negara bisa turun tangan. Dan kali ini ya kan, dulu kan sudah ke Menteri Perhubungannya dan semua, cuman kali ini Presiden yang ngomong gitu kan. Kenyataan nggak selesai karena menurut saya apa yang diminta itu sesuatu yang mustahil lakukan. Namun ya para pegojek itu nggak berpikir secara secara objektif, hanya berpikir secara emosi, minta terus gitu kan, nggak terlaksana. Menurut saya 20% itu sudah sangat wajar untuk penyedia aplikasi itu ya, aplikator itu. Kenapa?
Ingat loh Mas Anta, 20% itu bukan dia kantongin bersih. Dalam usaha itu bukan margin bersih 20% itu. Ya kan 20% itu margin kotor. Ya, terus biaya semua personal. Gitu ya. Dan mungkin jangan-jangan ada 20% itu sisa. Kalau hebat-hebat 5% tuh kalau sudah hebat. Itu jangan dilihat, oh aplikasi hanya dibuat satu kali kemudian sudah berjalan gitu. Kemudian nggak ada biaya maintenance-nya. Nah, Anda tahu itu berapa besar kira-kira itu websitenya mereka itu besar sekali. Itu jangan-jangan pakai satelit gitu, iya kan? Lah itu dia bayarnya mahal sekali. Kita sewa cloud-nya saja. Coba kita sewa cloud-nya aja berapa duit tuh? Cuma sekecil-kecil aja udah jutaan gitu. Nah itu pakai satelit gitu. Ya, jadi high tech itu, high teknologi itu biayanya tinggi gitu. Jadi saya yakin itu 20% itu normal. Nah lantas pertanyaannya, kan 80% di pengemudi ojeknya itu kan. Nah sebenarnya kalau saya selalu mencari apa sih akar permasalahannya. Akar permasalahan mereka ini kan kurang pendapatannya Mas Anto, ya kan? Kurang. Iya, jadi mereka kalau merasa kurang, ya bodoh-bodoh berpikirnya adalah marginnya itu berbesar, ya kan? Saya kurang, jadi margin keuntungan harus diperbesar. Padahal ya ada satu aspek yang lain, sebenarnya volume diperbesar. Kan dalam orang berbisnis itu kan kalau mencari penghasilan yang besar itu kan dari dua, margin yang besar, volume kecil, atau margin kecil, volume besar. Nah saya 80% di mereka itu sudah sangat besar marginnya. Mari kita lihat HPP-nya ya, harga pokoknya itu. Ini hitungnya yang pertama mereka itu kan bensin. Motor itu kan paling jelek-jeleknya 1 liter 25 km. Kan mobil aja bisa 15-17 kilo gitu, apalagi motor. Bahkan ada yang mengatakan pada saya bisa 30-40. Sudahlah kita anggap yang motornya teknologinya buruk 25, boros 25. Pertalite 10.000 bagi 25 kilo, 1 kilometer berapa Mas Anto? 400 rupiah. 400 rupiah kan. Sementara ojek itu tarifnya sudah ikut intervensi menentukan 3.000 rupiah loh per kilometer. Itu artinya apa? Itu 8 kali lipat dari segi bensinnya. Ya kan 400 jadi 3.000, jadi 12,5% saja. Ya, dari total yang dapat itu 12,5% untuk bensin. Kemudian biaya lain adalah biaya depresiasi motor dan perawatan. Lah kalau itu dihitung-hitung motor itu kan nggak 5 tahun rusak, gitu kan? Itu dihitung-hitung aja oli itu kan bukan sesuatu yang mahal gitu ya. Itu taruhlah habis 50%. Udah boros sekali itu. Artinya apa? Gitu. Dia masih ada margin bersih loh. 50% dari 80% tadi. Berarti 40% kan? Kan dia dapat 40% margin bersih. Sementara aplikator 20% dari margin kotor. Margin kotor. Yang tadi 40% dikantongin, 8% kan? Dia dapat 80% kotor, 40% untuk biaya tadi. Saya bilang maintenance-nya, depresiasi motor, ya bensin, masih kantong. Tapi apa yang menjadi masalah? Mereka nggak cukup, Mas Anto. Ya kan? Padahal margin sudah besar. Nah, kalau kita seperti ini margin sudah besar, tidak bisa lagi diperbesar margin itu. Maka yang harus besar adalah volume. Nah, persoalannya mereka itu susah sekali sehari mendapatkan volume yang besar, artinya dapat penumpang yang banyak. Karena itu yang bergabung di aplikasi itu begitu banyak gitu. Maka saya sebenarnya memberikan solusi. Mungkin kalau mau dibantu oleh si penyedia aplikasi ini, aplikator dalam hal ini, bukan memberi margin yang Pak Presiden minta itu, tetapi dong dibatasi itu loh, yang bisa bergabung di situ, sehingga kan Gojeknya kurang, otomatis setiap orang mendapat bagian penumpang lebih besar. Namun saya tanya aplikator ini kan, dia kan tidak bisa berharap dengan jumlah kecil, nanti dia khawatir kalau jumlah kecil yang narik. Maka dia bisa melakukan syarat, misalnya gini, kalau yang bergabung itu nggak serius, misalnya sehari nggak mendapatkan seorang rutin, itu loh. Jadi dia kan otomatis mendapat, kan banyak gitu. Mas Anto, memang Gojek itu cuma daftarin aja, join, sehari cuma narik sekali, pulang tidur. Oke, gitu kan. Nah, jadi dia bisa aktifan yang seperti itu. Mereka yang nggak serius bekerja diautin, dikeluarkan dari anggota, nggak bisa bergabung.
Jadi benar-benar orang beragama itu mau kerja, gitu. Itu dia diseleksi, ya. Jadi dibatasi jumlahnya, tetapi supaya dia tidak dirugikan juga sebagai aplikator, dia bisa tingkatkan produktivitasnya dengan memaksa seperti itu. Ini yang solusinya, sehingga ya benar-benar ada solusinya daripada begini cuma asal ngomong kita nggak hanya asal ngomong aja nggak selesai. Itu aja Mas Anto. Sekali lagi jadi begini, aplikatornya tetap 20%, itunya 80%, tapi volumenya naik, kemudian ya persoalannya selesai. Gitu. Dari pihak pemerintahan mencampuri urusan swasta, ya. Ketika Adam Smith mengatakan itu ada invincible hand, ya, pasar itu memang harus dibiarin dia bekerja sendiri, ya, menuju equilibrium, ya, dia mendapat profit. Pemerintah hanya membuat sistemnya, ya, supaya korporasi tidak mendapat untung yang terlalu besar, ya, makanya itu dipajakin dan didistribusikan kembali ke rakyat, ya, karena industri tetap dibutuhkan, ya, karena dia menciptakan lapangan kerja. Kalau nggak ada industri, memang pemerintah sekarang sanggup kasih kerjaan, ya. Tentunya harus jaga keseimbangan itu supaya industri juga profitable, ya. Nah, sekarang main perintah, apakah itu cocok? Apakah 8% itu cukup untuk aplikator yang mengkreasi sebuah aplikasi yang sedemikian rupa? Kalau mau itu pemerintah yang ciptakan, ya, industri semacam itu, ya, kemudian bebasin kepada karena pemerintah harus berpihak kepada rakyat, rakyat dikasih enak. Nah, karena nggak mampu toh, pemerintah kan nggak mampu mengkreasi ini, jadi swasta sudah menciptakan, ya, Gojek, kemudian karena dia mendapat profit. Tentunya, ya. Kemudian mau turunin supaya kasih driver yang gede. Ini tentunya kita tetap bersimpati kepada driver, ya, tentunya. Tapi apakah tanggung jawab pemerintah bukan ada di dalamnya? Ya. Ciptakan dong ini segala macam infrastruktur, perumahan buat driver, subsidi segala macam, subsidi listrik misalnya. Itu kan juga bisa, ya, menetralisir itu ketimpangan. Tapi ini main perintah, ya. Kita tahu ada Patriot Bond, itu juga tanda kutip ditodong, konglomerat ditodong. Patriot Bond nih, masing-masing 2T. Karena itu Patriot Bond dikasih cuma 2%, ya. Jadi hobinya Pak Prabowo ini adalah mengintervensi, meng-shortcut pengusaha supaya itu uang balik kembali ke tangan pemerintahan, ya, bahwa itu didistribusikan kembali ke rakyat. Benar apa enggak? Kita nggak tahu. Karena pasti ada yang nyangkut. MBG itu yakin 100% ke memberi manfaat? Kita kan nggak tahu. Yang jelas prinsip dari MBG aja itu salah. MBG dia bilang investasi. Pada MBG adalah makan. Yang kemudian besok pagi ke WC. Itu konsumsi. Kalau mau investasi itu, ya, bayar guru dengan pantas, ya. Supaya ngajar ke muridnya juga punya ilmu, ya, bangun sekolah yang benar, bangun infrastruktur, bangun pelabuhan, itu investasi, tapi dialihkan ke konsumsi dan nggak bisa digeser-geser, nggak boleh dikritik. Saudara-saudara, di mana NBG, apakah bermanfaat? Jadi
Jadi itu kan maksa. Ya. Memangnya dia kalau semua jawab tidak, dia mau berubah. Itu intinya, kan tetap enggak kan? Kan kepala batu. Nggak mau dengerin orang. Ini ujung-ujungnya nggak lama lagi akan running out of money ya. Kita akan mungkin TKD ke daerah udah dikurangin ya, transfer ke daerah ya. Dia tuh banyak daerah setengah mati itu. Ya, jalan-jalan desa mungkin dia biarin hancur-hancuran ya, karena nggak ada duit. Ya, banyak desa-desa yang teriak bahwa mereka duitnya cuma cukup buat bayar gaji pegawai cuma sampai bulan Juni atau bulan apa ya. Sisanya mau cari mana? Mau kayak itu Bupati Pati itu yang naikin PBB 200%. Kan begitu. Jadi dia nggak tahu, dia cuma kejar populis. Ya, proyeknya populis. Supaya next 2029 dia menang pemilu lagi. Jadi ini teori ya. Ini teorinya dari dia bahwa rakyat Indonesia ini masih bodoh. Ya, cuma dikasih duit aja nanti dia kepilih. Begitu simpelnya. Iya ya. Kalau urusan Gojek gitu ya, kayaknya tuh pemerintah tuh kayak apa ya, kalau saya nilai ya kayak menaruh perhatian penuh gitu. Dari THR, terus insentifnya diperhatikan ini itu gitu ya. Ya, padahal ini kan sebetulnya apa ya? Ini kan produk swasta ya, betul nggak? Iya kan. Dan paling berasa tuh menolong pemerintah waktu COVID loh. Di saat klaim bisa menciptakan lapangan kerja, nah ini yang terjadi, bahwa sektor ini yang bisa membuat apa sih ya, orang di tengah-tengah nggak punya kerjaan, ya udah kerja ini gitu, maaf kata. Nah terus ya kalau sekarang seolah-olah ada upaya-upaya gitu ya, saya sih melihatnya lebih kepada pencitraan gitu. Kayak apa ya, pemerintah yang pernah janji itu menciptakan berapa 15 juta lapangan kerja gitu ya. Terus nggak bisa terrealisasi karena kondisi ekonomi global, geopolitik kondisi sekarang kan. Ya, saya setuju tuh tadi pagi kalau dengerin ya, itu Brotoni tuh udah berapi-api sekali, mewanti-wanti. Ya, saya cuma kesian aja sih. Harusnya suara Brotoni itu ada di track yang tepat gitu loh. Dan orang yang mendengarkan juga orang yang bisa membuat keputusan gitu. Karena itulah suara yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu. Nah ini Pak Sam kan udah memfasilitasi. Ya suara kayak begini sih harusnya sampai gitu ya di zaman sekarang ini gitu. Pak Adi mungkin sorry Pak Adi, mungkin ada pendengar Pak FM juga yang tadi tidak sempat mendengarkan. Mungkin ringkasannya aja gitu. Apa sih yang yang disampaikan itu? Ya saya terkesan dia bilang begini, hai teman-teman Gojek, janganlah percaya insentif-insentif ini. Ini mah nggak ada artinya gitu, dibanding nanti ada upaya bensin naik atau bagaimana, putar aja rekamannya gitu. Dia sudah memberikan analisa. Saya pikir dari sekian banyak penelpon di Business Opinion, saya sebetulnya simpati dengan Brotoni, tapi di sisi lain juga kesian gitu loh. Kesiannya kenapa? Dia berteriak-teriak, tapi kalau ibaratkan kayak anjing menggonggong kafilah berlalu kan capek sendiri ya? Ya bukan capek sendiri, maksudnya kita ngomong sama orang gablek gitu loh. Nanti nggak orang gablek gitu loh, nggak udah ngomongin apa cuek aja gitu loh. Kayak ya udah nanti aja, kalau lu nggak seneng ntar di 2029 lu jangan coblos gua, kan gitu penyelesaiannya.
Padahal kan masih ada waktu. Lu kalau bisa yang dikasih mandat, kalau bisa kerja yang bener lah. Gitu lu. Jangan makin hari makin kayak nyebelin gitu. Nggak bisa kerja nutupin sama kondisi-kondisi yang nggak jelas gitu. Ya kan, ya saya nggak tahu sih, tapi kalau saya apa yang diungkapkan sama Bro Tony, saya rasa sih memang begitu ya. Kalau kita mau serius ngomongin keadaan kita yang sekarang. Ya, sekarang kan memang kita belum ibarat telur, belum retak belum pecah, tapi bocor halusnya udah kelihatan. Iya, nah bocor halusnya itu kan tinggal tunggu waktu jadi retakan besar. Nah, sebagai yang mendapat amanat untuk menjalankan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak, yang boya berlaku yang fair, berlaku yang semestinya manusiawi gitu loh. Ya, atau memang jiwa gentle. Aku nggak bisa nih setelah sekian tahun tidak ada perbaikan yang bisa aku lakukan. Kan begitu aja, itu jauh lebih satria, lebih terhormat. Ya kan, timbang makin maaf kata bisa kita tidak menemukan perbaikan-perbaikan yang kita harapkan. Begitu. Ini lucu-lucu sekali ya. Seorang presiden nggak tahu porsinya di mana, apa yang dilakukan. Sekarang misalnya tukang jual kue 1.000, kita bilang saya cuma bayar GoPay, harus kasih saya. Begitu. Itu kan ranahnya, bukan ranah kamu. Ya kan, itu punya swasta. Kalau yang punya kamu, tentara punya, ya silakan. Punya negara. Ke warung habis makan nasi orang itu langsung nggak mau bayar, pergi aja. Memang segitu. Bisa begitu. Ngajarin rakyatnya. Dia mau belajar kayak Trump itu, ketularan itu. Mau ambil TikTok, kalau aja nggak becus sampai TikTok. Kalau yang benar, sekarang punya negara, kalau becus kamu bikin aplikasi. Nggak usah pakai potongan, langsung kasih tukang drivernya. Persaingan sehat itu. Bukan punya orang lain, ambil seluruh orang maksa begitu. Apaan itu? Kebiasaan dia itu, kebiasaan memaksa ya begitulah dari dulu sampai sekarang begitu. Mau apa main ngambil aja. Negara dia lihat ambil tanah beribu-ribu hektar. Nggak berkuasa aja bisa ambil tanah beribu-ribu hektar, apalagi berkuasa. Zaman sekarang nggak dapat lagi, ya. Dikiranya bisa semaunya. Zaman sekarang kamu kentut aja, udah bermana-mana. Sekarang yang punya TikTok, punya Grab itu punya negara luar semua. Asing bisa ketahuan ini presiden atau tukang beca, ya kan? Nah itu yang punya juga Astra punya, Telkom punya, Tamasek punya di situ. Apa nggak memalukan jangan ngomong begitu aja. Itu mencerminkan bobotnya orang nggak ngerti. Walaupun dia presiden maunya menyenangkan orang lain, tapi sekarang saya ambil orang lain, kasih sama orang lain jadi pahlawan. Itu kalau kamu becus, kamu bilang negara bikin, Telkom bikin, gratisin nggak usah potong. Itu baru gentleman. Bukan ambil hak orang lain dijadikan jadi misalnya ambil punya orang lain, lu pahlawan nih. Apa itu? Apa benar itu caranya? Itulah kalau udah kebablasan, merasanya paling berkuasa, seenaknya mempermalukan diri sendiri. Itu bukannya membanggakan, dia memalukan, bukan untuk dalam negeri aja. Itu di luar negeri juga lihat, alah bobotnya gak begitu. Emang mau kayak Trump, bimplang gak begitu. Trump sih memang ada di belakangnya orang kaya semua Indonesia. Di belakangnya tukang perampok semua. Penyolong, rampas, lihat aja sekarang rampasnya gak tanggung-tanggung. Lihat, masih 5 tahun belum berakhir aja, lihat aja meledak ini. Semuanya perampok semua itu. Dari koperasi sampai ke MBG semua itu perampok semua itu. Coba lihat aja ntar, ya. Mengapresiasi Pak Presiden ini. Saya mendapati janjinya katakan memang karena kita mau bikin regulasi. Tarif gitu. Jadi memang Presiden kita ini waktu di media itu bicara dulu yang kerja
yang terima duitnya. Kalau dia nggak ikut peraturan kita, yang berusaha di Indonesia. Memang banyak sih teman-teman saya ojol itu. Jadi memang kalau saya pernah bilang sama teman saya ini, kalau nggak diatur sama pemerintah repot ini. Jadi pihak aplikator itu membuat sistem itu sesuka mereka orang, sehingga mitra driver ini kayak semacam diperas lah. Dulu Petrolite naik 10.000 ya Mbak. Ongkos paling dekat kan 10.800. Tapi mereka akhirnya menurunkan lagi 8.800. Dan mereka akhirnya mengadakan sistem slot aceng. Yang akhirnya biayanya goceng 5.000. Jadi mereka itu bermain seperti suka-suka mereka. Nah mereka juga mengadakan kayak mitra gacor yang sehari bayar 20.000. Emang akunnya gacor. Nah terus mereka mengadakan order double. Jadi para customer ini bayarnya sama Kak, sama, sesuai. Tapi yang diterima mitra itu order itu cuma hanya ditambahkan 2.500. Jadi mereka itu kayak semacam diperas lah tenaganya. Jadi bagus Pak Prabowo bicara seperti itu 8% untuk menekan. Kalau mereka nggak senang berusaha di sini ya silakan mereka pergi gitu. Mereka juga takut kok, pasar mereka juga di Indonesia kan besar juga Mbak ya. Jadi aplikator sama mitra driver itu sebenarnya sama-sama ini menggantungkan. Tapi pihak dari aplikator ini selalu mencari celah bagaimana mendapatkan untung yang besar mereka orang. Memang saya akui setiap pengusaha pasti ingin untung yang besar kan begitu baik. Sama kayak buruh juga, pabrik-pabrik kan perusahaan-perusahaan tidak pemerintah tentang UMR ya. Jadi pihak aplikator ini jangan suka-suka mereka. Mereka menganggap karena mitra kok, mitra selalu mitra. Jadi mitra itu kayak diperlakukan seperti karyawan sama mereka orang. Nah jadi bersyukurlah kalau Pak Presiden ngomong seperti itu. Nah tapi harus dipantau terus nih. Nanti pihak aplikator bikin akal-akalan lagi Kak. Dia akan bikin akal-akalan lagi. Bagaimana dia bikin sistem yang tetap mitra dipotong 8%, tapi dia bikin akal-akalan supaya bagaimana caranya menutupi lagi yang, membuka lagi yang untungnya yang besar lagi. Nah jadi pihak pemerintah selalu dibicara seperti ini, ayo dijalankan, jangan cuma hanya ngomong 8%, tapi dalam perjalanan pihak aplikator tidak mematuhi peraturan itu. Sama kayak BHR ya. Dulu kan Wamen Menteri itu bilang THR. Akhirnya pihak aplikator diajaklah ke istana. Nah jadilah BHR yang katanya mau memberikan 20%. Tapi mereka di perjalanannya mereka dikasih 50.000. Dan pemerintah diam aja tuh. Jadi memang mereka pihak aplikator sama mitra driver memang saling bergantung sih mereka orang. Tapi tolonglah diperhatikan mitra driver ini. Jadi peras tenaganya seperti sapi perahan gitu. Jadi pemerintah tolong dipantau supaya nanti mereka nggak bikin sistem lagi yang akal-akalan mereka gitu. Ya, saya pikir lebih baik pemerintahnya bikin obligasi sendiri ya, 8%. Jangan ganggu swasta. Buktikan bahwa dia bisa kerja. Itu kan lebih baik daripada maksa-maksa. Iya toh kan itu yang pengelola kan juga bayar pajak masalahnya. Iya dong. Kalau memang daripada maksa-maksa 8%, buat aja BUMN kan bikin seperti ojol kayak. Aplikasi pemerintah gitu ya. Iya, kan lebih daripada bikin koperasi desa yang nggak jelas, yang ini nggak jelas, kan lebih baik begitu daripada maksa-maksa orang. Kita buktikan dia bisa jalan, kan itu lebih bermanfaat dan tidak bikin susah swasta. Kenapa pemerintah harus campur-campur sama perusahaan swasta? Iya dong. Kalau untuk terakhirnya bikin aja sendiri, nggak usah nyuruh-nyuruh orang swasta. Di swasta kan juga banyak pekerja yang bekerja di sana. Iya toh, itu dari saya sekian. Pelaku sebagai pengemudi ojol, ada juga yang melihat dari sisi pengusaha. Dan kabarnya pemerintah melalui BPI
dan ntar udah masuk ke Goto dan ke Grab-nya, atau benar apa enggak. Kalau sudah masuk, kalau menurut saya sih jangan. Seperti yang baru telepon tadi kan, bikinlah perusahaan yang sama ya enggak. Biar tahu enaknya gurihnya bisa seperti ini ya enggak Ibu. Kalau nikmat dan gurih ya perbanyak, kalau perlu jangan bikin satu. Nah di situ diadu deh Bu ya. Mau ya diadu aja, lawan Gojek, lawan yang saudara diadu. Nah kalau perlu semua yang daftar itu jadikan sebagai pegawai negeri. Nah nanti kan akan trending kan sebagai perusahaan logistik online nasional, kan jadi bagus Bu. Nah dari situ kita akan melihat pengelolaannya seperti apa. Jadi jangan hanya sekedar lu paksain 8%, lu kagak mau lu keluar. Nggak seperti itu solusinya. Ingat Bu, yang daftar sebagai ojol itu sudah sangat tidak tertahankan jumlahnya. Mengapa Ibu? Karena sudah tidak ada alternatif lagi. Tapi juga menjalankan pendapat saingan dengan orang-orang yang sudah dapat gaji dengan rutin. Mereka saat pulang Bu, mereka ojol Bu. Jadi nyari tambahan pun jadi menambah persaingan. Iya Ibu. Jadi maksud saya ya berbenah diri, introspeksi dirilah. Kenapa sih seperti ini ya kan? Jadi bukalah lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Biar yang dapat sebagai ojol makin berkurang. Atau mungkin mau bikin perusahaan lah. Bikin 3-nya enak kan, head to head kan Bu. 3 oleh perusahaan negara, 3 oleh swasta. Kita adulah soalnya kan SPBU kan Bu ya. Swasta ada, tapi swasta juga dikontrol oleh pemerintah. Kalau gak beli lewat saya lu gak begitu. Jadi jadi saya cuma berharap pengeluaran APBN itu kalau bisa ditakar, terus peruntukannya benar apa enggak, jangan main dipakai aja APBN kita Ibu. Kita melihat APBN-nya makin bukan dikuras, nggak dipakai, tapi kok peruntukannya langsung ke rakyat yang menengah ke bawah itu nggak terlalu signifikan. Jadi saya mendukung yang sudah telepon membela ojol, membela perusahaan, itu semua punya hak dan ada kebaikan masing-masing. Kalau saya nggak salah dengar kemarin yang media itu kan katanya Danantara masuk ke aplikasi itu apa sahamnya atau gimana sih Mbak, begitu dah. Danantara kan mau masuk, makanya yang dari ojol, kesatuan ojol itu mintanya kan dari tahun 2018 itu 10% potongannya. Ya, betul. Terus malah sama Pak Presiden dikasih 8%. Loh, saya bingung Mbak. Itu Pak Presiden itu sudah sama-sama yang pihak aplikator apa dia sendiri apa dengan Danantara? Loh kan di situ kan pertanyaannya. Yang Mbak siapa? Kalau yang namanya mitra itu biasanya yang saya tahu itu kan misalnya ojol selama ini driver itu kan dianggapnya mitra ya sama pihak aplikator ya Mbak ya. Terus saya dengar di satu media TV itu gini, kata yang itu bukan aplikator, perwakilan ojol itu begini, itu kalau selama ini kan 10% itu hasil daripada mitra keinginan ojol, tapi hasil misalnya gini, ada orang naik ojek 21.000 itu ntar dipotong aplikator sekian, dipotong kesehatan atau apa sekian, terus dipotong sekian, terimanya cuma 11.000, berarti kan 40% lebih yang dipotong. Nah di situ ini kata yang itu loh, yang perwakilan ojol. Jadi kan 40% lebih dipotongnya. Maksud saya itu 10%, kalaupun toh lebih dari 10% itu akumulasi pembayaran dari pengguna itu dipotongnya 10-12% nggak apa-apa, tapi bukan dipotong aplikator dan lain-lain. Jadi akumulasi yang diterima driver itu cuma 40 kadang sampai 45% potongannya di situ. Saya juga bingung kok bisa gitu. Terus saya nanya di media satunya itu ya. Itu terus gimana? Jadi seperti misalnya kan pernah naik taksi gitu Mbak. Oh, ya drivernya itu saya tanya, berapa dari Juanda ke tempat saya itu? 64.000 kan gitu. Udah pakai itu aja, pakai apa namanya?
tunai aja, nggak usah pakai. Akhirnya pas ngomong-ngomong, Pak ini potongannya ada 20% itu belum itu juga, belum dipotong aplikasi ini. Ya saya kan nggak kasihan Pak, kalau naik dihitung 60% ya udahlah, kasih lebih lah gitu. Terus kata sebenarnya Bu ini nggak apa-apa Pak, buat Bapak aja. Oh gitu. Jadi kan jauh loh kalau saya PTP dari tempat saya ke Juanda itu ya paling tidak lebih dari ya 10 kiloan deh muternya itu. Jadi kadang-kadang saya pikir ini Pak Prabowo ini benar apa enggak sih gitu loh, tadi kan bilangnya enggak ada yang benar ya. Terus di aktif Mbak, di medsos itu gini, kemarin yang media itu kan ada nanya MBG juga gini, gimana MBG menurut kalian, bermanfaat enggak? Tidak gitu ya, benar itu ya. Itu sih. Tapi habis itu statement berikutnya ya, itu yang di media sosial Pak. Cuman ketika saya yang dengerin langsung itu kok nggak kedengar gitu, mungkin diapain gitu kali ya. Itu saya juga bingung. Duh gitu loh, masih bangga kan, kasihan. Jadi masih ya saya bilangnya kemarin itu drakor karena itu kan nggak ada mutunya sih, cuma seremoni gitu doang. Dari sudut mungkin sebelum ini kita itu tahu nggak, teman-teman pada tahu yang namanya Patriot Bond nggak? Patriot Bond tahu. Patriot Bond, betul. Patriot Bond itu adalah surat utang strategis yang diterbitkan oleh BPI Danantara. Iya, betul. Kepada banyak perusahaan swasta, dan tanda kutip ada sedikit unsur ya pemaksaan untuk beli. Dengan kalau saya nggak salah suku bunga yang diberikan itu 2%. Itu udah dilakukan, pemerintah udah lakukan melalui BPI Danantara. Nah, kemudian yang kabar yang mengenai aplikator yang langsung Presiden Prabowo minta supaya potong di bawah 10% ya. Ya, ini BPI Danantara ini akan masuk nanti ke ya entah GoTo, Gojek. Iya, GoTo dan Grab. Udah resmi kok, udah betul, masuk. Danantara udah resmi ya, udah resmi ya, udah masuk penempatan. Udah masuk ke dalam penempatan. Nah, sementara GoTo, Gojek ini menjawab mereka akan mengkaji. Saya melihat satu dari sisi kepantasan pemerintah intervensi ke swasta memang tidak pantas, tidak pantas dilakukan. Mungkin Prabowo banyak mendengar dari Tiongkok. Tiongkok pemerintah kuat banget bisa mengintervensi ke swasta. Barangkali cara-cara ini udah mulai coba dipraktekkan. Tetapi saya ingin menggarisbawahi peraturan hukum, ketegasan di dalam hal pemberantasan korupsi, kemudian pemakaian anggaran pemerintah yang tidak transparan, ini belum dibereskan, sehingga saya khawatir sekali cara-cara pemerintah yang mengintervensi perusahaan swasta. Kalau beberapa PR itu pemerintah udah bisa tegas sedemikian rupa, mungkin cara-cara ini mungkin bisa dikategorikan cara-cara semi sosialis. Dan kadang-kadang pemerintah perlu intervensi untuk dalam tanda kutip mempush swasta supaya bisa mengalokasikan dana, supaya bisa juga membiayai masyarakat bawah. Ya boleh-boleh aja, tetapi tugas utama pemerintah harus bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kami udah benar dalam hal menggunakan anggaran yang notabene adalah dari pajak masyarakat. Betul. Kalau hal ini belum terlaksana dengan baik dan melakukan intervensi yang sejenis ini, saya khawatir sekali di mata pengusaha baik global maupun domestik ini akan jelek sekali. Betul sekali. Sebetulnya tidak pada tempatnya kemudian pemerintah lakukan intervensi seperti yang kakak katakan tadi. Makanya Dede Tony bilang kompensasi apa yang pemerintah berikan kepada pengusaha ketika bahkan Anda berani untuk meng-cut revenue yang didapat oleh pengusaha gitu ya. Ya, sebenarnya yakin sekali pasti ada diberikan kompensasi. Kalau nggak ada diberikan kompensasi, ya bagi GoTo perusahaan swasta
Apa sulitnya? Oke lah diikutin, potong 8%. Tetapi nanti di perhitungan lain-lain, mungkin harga dinaikin dan lain-lain kan bisa-bisa aja. Betul. Itu dunia bisnis bukan hal yang aneh. Bisa-bisa aja. Tetapi yang saya ingin garis bawahi, kebijakan pemerintah untuk mengikut sertakan swasta baik, bagus. Tetapi pemerintah harus memperlihatkan bahwa saya sudah menjalankan tugas negara saya dengan baik. Menggunakan anggaran dengan baik. Korupsi udah semakin membaik. Korupsi udah semakin berkurang. Transparan. Dan ini kita tunggu. Apakah Pak Prabowo sanggup nggak melakukan? Kalau tidak sanggup, jangan Anda perintah swasta untuk ikut. Ini banyak sekali. Saya punya teman beberapa perusahaan yang besar-besar. Mereka itu dalam tanda kutip sepertinya tertindas karena adanya Patriot Bond itu. Ya dibayar kalau masalahnya 2%. Tetapi sebenarnya pengusaha akan dengan senang hati melakukan kalau kita melihat pemerintah sudah menjalankan segala sesuatu yang sedemikian baiknya. Penggunaan anggaran, kepatuhan hukum, tegas, dan lain-lain. Kita swasta juga akan dukung pemerintah. Jadi saya kira gitu aja sih pandangan saya. Buat saya mudah, Kak. Jadi sekarang rakyat bisa lihat kualitas presiden kayak apa. Sekarang kualitasnya dia kayak apa, rakyat bisa nilai. Saya sih cukup sedih sih. Sorry ya buat para pendukung, menyedihkan. Saya sih jujur aja deh. Buat saya tipe pemimpin yang kasih janjinya nggak perlu masuk akal, nggak perlu realistis demi menarik simpati. Seolah-olah dia buat janji, padahal janjinya tidak masuk akal, gitu loh Kak. Seolah-olah be a hero ya buat itu Hero. Pemimpin yang sebenarnya gak becus kerja, terus itu seolah-olah dia udah bekerja, padahal kerjanya mau besar. Kalau Bu Akbar tadi bilang dia masih kampanye, ya kalau dulu saya bilang masih main presiden-presidenan kan. Kalau kita bicara secara bisnis sendiri, 8% sebagai income dari sebuah perusahaan, masuk akal aja enggak? Kalau saya bisnismen gampang Kak. Saya naikin aja harga. As simple as that kok. Toto udah bukuin rapot biru. Kalau dia potong lagi dia akan merah. Nanti yang teriak konsumen kalau dinaikin. Bukan. Saya bilang bukan konsumen yang teriak Kak. Ojol yang teriak. Demand-nya turun. Oh iya betul. Ini kan hukum ekonomi Kak. Hukum ekonomi supply demand. Very simple kok, ekonomi sederhana aja. Supply-nya nanti demand-nya turun, supply-nya tetap, harganya naik, ya udah jelas Kak, akan ada permintaan Kak, gitu kan. Jadi yang susah nanti ujungnya siapa? Ojol juga. Kalau misalnya dari 20 menjadi 8%, itu kan gokil cutting-nya kan. Nah kalau misalnya naik kan berarti mengembalikan ke 20% lagi, berarti naiknya sampai 12%. Kan betul. Makanya saya bilang ini Pak Presiden sedang ngomong sembarangan. Seperti dia ngomong sembarangan ke Yaman. Pak Presiden, kenapa nggak Bapak contohin ke Skandinavia Pak? Ke Eropa yang maju. Kenapa Bapak ngomong ke sana? Kalau saya Presiden Yaman hari ini saya akan buat nota keberatan loh. Bapak menghina negara saya. Maksudnya apa Pak? Menyedihkan saya bilang. Kenapa? Bapak ngambil contoh satu negara yang maju yang pemimpinnya bekerja untuk rakyatnya sejahtera meskipun pajaknya tinggi. Kenapa ngambil contoh yang baik? Bapak harus ngambil contoh sesuatu yang buat kita, Pak, are you really you? Gitu loh. Is it you? Is it your quality? Gitu loh Kak. Sama aja 8% buat saya kayak janji Antartika kok Kak. Makanya. Kenapa Bapak nggak menggunakan? Enggak, kalau orang bilang bisikin, aduh, sorry lah, kalau udah ini sih mungkin saya ngelihatnya emang kualitas kali, udah bukan yang bisikin nggak.
luar biasa kan. Buat saya kalau mau ngomong satirnya ya Kak ya, emang Pak Prabowo hatinya luar biasa. Bagikan malaikat. Iya, orang bilang MBG tak perlu, dia masih memperjuangkan 8% ya Pak Prabowo. Satir tuh Kak ya, tapi dia kata gue ketawa. Coba kalian jawab, MBG perlu nggak? Perlu, potongannya 0%. Bisa jadi, orang tidak aja jadi 8%. Jadi, buat saya, oke, Bapak berani challenge itu aplikator, gampang sih. Oke Pak, selisihnya buat bayar PPH aja ya Pak ya, PPH saya kasih 8%. Bisnismen simple kan. Jadi kalau itu adalah PPH saya kasih berarti saya nggak perlu taruh di APBN nanti bayar pajak. Saya benar-benar distribusiin buat rakyat yang benar-benar butuhin, nggak bakal digarong sama. Betul. Jadi dialokasikan ke rakyat ya, malahan ya dialokasikan langsung ke rakyat, jadi nggak bayar pajak lagi. Langsung buat kasih gitunya, buat aplikator, lu iyain, buat bayar PPH gua. Jadi benar-benar PPH-nya diserap oleh rakyat. Ini kan buat saya pemerintah berkelit dari kewajiban menyediakan lapangan kerja, akhirnya rakyatnya jadi ojol. Dari dulu saya ngomong kan Kak, dia nggak malu gitu loh, rakyatnya jadi ojol. Pemerintah mana sih yang bangga gitu loh, lu ngeklaim lu hebat tapi rakyatnya jadi ojol. Lo harusnya membuat entrepreneur, bikin ekosistem IT gitu ya Kak ya, bangun industri. Itu tuh lu, bukan ngurusin ini. Buat ojol, gue kasih saran, jangan mau lo orang berpikir potongan. Karena apa? Lo orang hari ini dapat lebihan 10%, besok bahan makanan naik 20%, duit lo juga kurang. Lo orang harus teriak, jaga stabilisasi harga, itu PR lo. Lo menjaga harga-harga sembako terjangkau. Lu menyediakan lapangan kerja buat rakyat lu, duit jangan dikorup gitu loh. Ini kan namanya nggak serius pemerintah ngurusin lapangan kerja, seolah-olah hadir Mbak Hero. Gampang kok. Kita bisa lihat ini, bisa nggak pemerintah kasih akses kesehatan? Nggak usah kayak BPJS antrian gila. Itu loh yang buruh harus teriak. Nggak usah lu pusingin potongan. Kalau yang namanya makanan murah, akses publik bagus, fasilitas kesehatan oke, mau potong berapa juga iyalah, aplikator tinggal lu kasih regulasi. Betul nggak Kak? Betul. Mungkin ini juga bisa jadi insight ya buat para teman-teman yang di ojol itu ya. Iya dong. Nih gue kasih tahu lu teman-teman semua ya yang ojol ya, lo orang teriak di mana? Itu pajak kendaraan bermotor, motor lo orang setara sama pajak mobil di negara tetangga. Lo orang teriak itu. Pajak motor lo orang 200 sampai 600 ribu, which is di luar negeri uang segitu buat pajak Avanza gitu loh. Mereka udah makan duit lo orang semua. Lo orang pinter, jangan mau terus dibodoh-bodohi. 10% itu nggak sebanding sama apa yang lo orang akan terima di depan. Betul. Pinter dikit guys, come on. Kita udah tahu. Saya meyakini diri saya bahwa pemerintah itu tidak pernah memihak ke rakyat. Saya menurut keyakinan saya, karena kalau enggak, kita bisa lihat Kak, MBG itu dia ngototnya sampai bagaimana, itu menyedihkan Kak. Kalau saya turun dari mimbar, then what you expect after the next statement, memalukan, masih ngotot ngebelain. Shame gitu loh. Menggelikan nggak buat saya, itu aja deh Kak. Setiap ngomong tuh, ya itu tadi, nggak pakai otak. Nggak pakai otak, nggak dipikir, pokoknya dia kesannya pro rakyat begitu ya. Tapi secara hitung-hitungan, kalaupun dari pihaknya pemerintah menekan pengusaha seperti aplikator, online ya, aplikator. Nah itu buat mereka gampang. Di sisi lain dia
bikin acara lagi untuk kayak cas yang ke ojol juga gitu. Akhirnya sama-sama juga. Yang diturunin dari 20% menjadi 8 itu nanti di balancing dengan mungkin surcharge yang lain, jadi balance. Jadi kembali lagi nggak sulit bagi bisnismen, itu nggak sulit kalau mau akal-akalan itu. Cuman pemerintah sendiri dalam mengambil kebijakan itu ya tadi jarang pakai otak, dia lebih ke power, lebih karena dia penguasa, setiap ngomong pengennya diturutin, didengerin. Jadi you have to gitu ya. Ya, betul. You have to. Tapi makanya si Prabowo bisnisnya bagaimana? Merugi terus kan? Merugi terus dia sendiri menyampaikan statement kalau bisnis saya tidak jalan mulus, ya kan? Dia butuh uang, butuh dana. Ya itu karena nggak pakai perhitungan. Perhitungannya ngawur gitu loh. Jadi menurut saya, yang saya heran kenapa rakyat Indonesia ada presiden yang model beginian masih betah-betah aja ya gitu ya. Jadi salah rakyat dong. Salah rakyat dong, masih betah-betah aja. Kembali lagi salah rakyat gitu ya. Harusnya ya udah deh, kalau memang udah nggak cocok gimana ya kita bercerai aja gitu loh. Jadi dia nggak mau diceraiin atau gimana sih Prabowo-nya? Betah banget dia ya, dihujat, di itu kok kayaknya muka tembok banget gitu loh, udah nggak punya harga diri ya. Setelah itu juga beliau kan bilang tuh, apa salah saya ketika uang rakyat saya kembalikan kepada rakyat? Salahnya di mana? Salahnya sebagian dikorupsi. Itu salahnya sebagian dikorupsi. Di sini dia kan juga gitu. Jadi bikin proyek-proyek nih, mau membangun kota-kota mandiri ya dengan fasilitas lengkap. Itu mereka seolah-olah ini proyek pembangunan untuk negara, untuk rakyat. Tapi sebagian dari misi itu ada misi korupsi juga gitu. Itu sudah gampang sekali dibaca, Mbak ya. Ikut-ikutan Mayday, iya nggak sih? Program ini bermanfaat tidak? Ternyata habis itu statementnya, ya memang ini bermanfaat loh. Gimana sih, Pak? Itu kalau lagi begitu lebih cocok jadi capres ya, kampanye ya, Nek, ketika sudah jadi. Loh, kampanye itu kan terus menerus. Jadi saya kadang membayangkan gini loh, apa karena di kampanye terlalu lama ya, 3 kali nyapres, jadi belum lupa, masih kesana gitu. Belum move on bahwa dia bisa jadi ya, lagi nyalon gitu loh. Ngapain pakai sorry enak banget nyari duit. Wah ini jangan nyari duit di Indonesia ya, kalau mereka kabur beneran ini pengangguran bakal berjuta-juta nambahnya. Emangnya saya salah kalau uang rakyat saya kembalikan kepada rakyat? Rakyat yang mana, Pak? Gitu. Iya, pertanyaannya, you yakin, Nen, bakal 88%? Lu gokil lu, ini aja operator pada ngap katanya. Lu 92% buat driver ya? Iya. Nah, itu masalahnya. 8% untuk aplikator, maintenance-nya gimana? Terus Bu nanya, perusahaan siapa sih, Bu? Perusahaan siapa sih, Bu? Gue nanya lo ya. Iya. Perusahaan siapa sih? Bener, lalu nantangin, mending keluar aja dari Indonesia. Yang gue takutin beneran keluar. Ini ojol mau kerja apa nih? Padahal ya, berapa besar tuh jumlah pengemudi ojol yang terbantu? 7 juta loh. Nah, loh. Begini, ini negara sosok nantangin, mending dia bisa buka lapangan kerja atau kan? Pengemudi ojol 7 juta notabene berbanding lurus dengan jumlah PHK. Itu tuh PHK-nya aja dimaksudnya yang realistis lah ya, nggak usah gitu-gitu banget. Ini bukan kampanye. Kalau kampanye iya realistis, nggak realistis yang penting menang gitu loh. Tapi ini Anda udah menang gitu, mestinya ya realistis aja. Tapi
Kalau saya tuh miris loh, Nes, setiap hari buruh ya, jujur yang gue perhatiin tuh. Iya. Kalau udah naik podium kita deg-degan ya. Kalau udah naik podium kita deg-degan nggak sih? Ngomong apa ya Bapak ini? Maksud gue gini, lu dikasih tanggal merah libur nasional, tapi rekreasinya cuma ke DPR sama ke Monas. Tahun itu aja, Nen. Ya kan? Coba lihat bis yang disewa itu. Kan mending buat ke Taman Safari gitu ya, hiburan. Tapi kemarin gokil loh, bis itu sampai Gunung Sahari loh. Orang itu gue macet banget, makanya gue puter balik, gue lewat tol. Nah itu, maksudku mereka diajak ke begitu aja udah senang gitu ya. Kok yo mau di PHP-in doang gitu, yang nggak pernah ada realisasinya sih menurut aku tiap tahun. Ya cuma yang penting dia tenang, tidak bikin kekacauan gitu. Jadi dihibur aja kayak bocah, iya mau segini iya gitu, mau beli apa iya. Kalau anak kan gitu ya biar nggak nangis ya. Tapi kan terus dikasih itu goodie bag. Goodie bag dulu. Nah, ya, goodie bagnya itu hadiah hiburan itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi sedih sih kalau ngelihat teman-teman itu ya, mereka mau jadi umpan para pengurus-pengurusnya yang notabene rumahnya pada ke istana, hidupnya pada mewah, yang alih-alih pembela mereka itu loh. Merekanya mah tetap aja ketika perusahaannya kolek, terus perusahaannya ini ya dia juga akan jadi korbannya gitu. Maksud saya ya cerdas ajalah ya teman-teman untuk tidak selalu mau dimanfaatkan oleh yang katanya ketua inilah apa sih namanya asosiasi lah, serikat pekerja lah dan sebagainya itu gitu. Kan itu juga memang semakin besar gaji Anda semakin besar kutipannya tiap bulan sih, tahu aku gitu. Jadi agak kasihan lihat teman-teman yang liburannya cuma begitu, dengerin ya dia lu bedanya kampanye apa? Emang lu kagak bosen apa udah ngeliat kampanye berkali-kali gitu ya, maksudnya tiap libur ke situ lagi. Mau jauh-jauh ke sana kayak Taman Safari lah, nggak usah kemana-mana jauh banget gitu. Kasian. Lumayan silaturahmi sama nenek moyang ya. Nenek moyang. Maksudnya tiap ada di pikirannya cuma besok demo nih, nuntut ini nuntut itu. Yang tuntutannya itu berujung dengan Anda di PHK. Logikanya kan yang menggaji itu perusahaan, iya, kan betul, bukan negara betul, gitu loh. Betul. Jadi itu bukan APBN gitu. Itu pertanyaan gue, emang perusahaan siapa sih? Gue bingung deh asli. Kecuali Anda Garuda, yang ganggu dulu juga jelas itu punya lo pemegang sahamnya ya pemerintah. Nah gitu. Ini masa semua. Nah kenapa negara nggak bikin aplikasi sendiri aja, lu kasih potongan 1% juga sah-sah aja. Iya, betul, gitu. Betul. Nah ini kan logikanya nggak usah jauh-jauh orang dagang dulu. Orang tuaku kan warteg gitu ya. Ketika dagangan rame, dia pegang yang bantuin itu 7 orang. Ketika berkurang kan otomatis nggak bisa gaji segitu ya dikurangin dong. Iya. Ya, kan itu hukum ekonomi memang begitu. Iya kan. Sementara perusahaan itu bukan cuma mikirin gaji buruh toh. Betul. Ada pajak. Setuju. Dia ada uang yang sifatnya harus disimpan ketika harus tahan kalau kondisi krisis. Kan gitu. Belum lagi ormas-ormas yang gangguin. Nah, pemerintah nggak usah sok-sokan nantangin macam-macam. Anda bersihin ormas aja nggak bisa. Itu dulu deh, bersihin ormas dulu, investor masuk nanti gitu. Nggak usah nantangin yang udah di dalam. Kalau nggak bisa, nggak mau ngikutin perintahnya keluar, lu keluar beneran nangis ini orang pada. Serius, mau ngapain coba? Ya kerjaan paling gampang itu, Nen. Iya. Siapa aja bisa gitu, makanya sampai saya jutaan gitu. Ya udahlah, pokoknya emang belum move on dari kampanye sih dia, kasihan juga. Ini kayaknya Pak Gemoy ketularan mama komplek deh. Kenapa tuh? Gibah. Nah, suka ngurusin yang bukan urusannya. Ini aku lihat komentar dari para operator daring ya. Mereka sih ya nggak bisa komen apa-apa ya. Mereka bilang kami akan berkoordinasi. Cuman kan itu kan ya mudah-mudahan sih benar gitu ya, tidak ada kerugian yang terjadi. Nah, tiba-tiba kalau tahu gimana? Para mitra ini ya itu kan ibaratnya mereka minta tolong ya. Mereka minta tolong, sudah dikasih pekerjaan, sudah setuju syarat atau conditionnya seperti apa. Kok tiba-tiba ngelunjang kan kayak pembantu dikasih gaji, tapi nggak mau kerja, maunya nerima duit.
Jadi ya kayak gitu. Saya rasa sih 20% dah cukup wajar lah. Malah mungkin kalau bisa sih di atas sedikit, karena yang namanya aplikator itu kan yang bikin mereka. Jadi para mitra itu cuma sekedar user aja, para pengguna. Jadi kayak apa ya, kayak maklar aja lah. Jadi antara maklar, antara si aplikator dengan si pengguna jasanya, si customer. Ya, mediator lah, mediator ya Mas. Iya, mediator. Yang namanya maklar sih harus berkorban lah, punya kendaraan, ya kan, punya apa namanya safety segala macam masing-masing. Kalau kerja apa ditunjang perusahaan, kan nggak usah kerja aja lah, yang robot aja suruh kerja. Iya kan, jadi itu kan ya semacam maklar aja lah. Maklar kan kalau di dunia maklar paling komisinya 30-25% paling banyak. Malah kalau jual rumah tuh 5% dong lebih. Ini dikasih 80% udah termasuk bagus ini dibanding negara sebelah, negara tetangga. Malaysia ada juga namanya bukan Gojek sih, apa yang namanya, semacam Uber itu. Mereka kalau nggak salah malah potongannya hampir 25% loh di Malaysia itu. Bahkan mungkin lebih ya, kalau nggak 25 atau 27,5 gitu, saya lupa deh, sekitar itu. Tapi lebih tinggi dari Indonesia. Nah, ini harusnya dari pihak Indonesia ini harusnya ini apa namanya sadar diri. Malah kalau bisa aplikasi-aplikasi yang ada itu lebih dikembangkan lagi. Jadi supaya apa namanya nggak muncul kisru-kisru kayak gini lagi. Jadi maksudnya kayak seleksi alam gitu loh. Jadi yang memang benar-benar bekerja itu diprioritaskan. Yang cuma sekedar lalu-lalang tuh bikin kisru aja, mendingan di ban aja lah itu akunnya, bikin ribet. Akun palsu itu. Iya kan? Mereka cuma bikin sekedar doang, jalan Sabtu Minggu atau lagi pengen mau doang. Sementara yang benar-benar kerja cari duit itu kan jadi merasa direcokin gitu. Jadi yang mereka yang benar-benar butuh kerja, dengan adanya permintaan-permintaan kayak gini jadi merasa apa ya, berkurang ininya, berkurang kualitas ya, karena banyak demo kanan kiri. Akhirnya yang terjadi malah kemungkinan besar sih enggak ya, aplikator pindah, terus penumpang numpuk atau pengguna jasanya banyak, akhirnya nggak tercover semuanya. Nah, nanti kalau ada muncul aplikasi lokal buatan negeri sendiri, cuma nggak tahu apakah bisa apa enggak ya, bukannya meremehkan, tapi yang terjadi sih seperti itu. Biasanya kalau buatan dalam negeri itu harganya mahal, tapi kualitasnya jelek. Curcol nih ceritanya dia. Yang ada sih gitu. Jadi ntar jaraknya cuma 10 kilo, atau mintanya 50.000, kan gila. Akhirnya ntar ujung-ujungnya kerjasama lagi dengan pihak luar. Nah, itu yang seperti itu kan perlu harusnya perlu dibenahi, dicari titik tengahnya, jangan langsung mengejar si Pak Gembong minta tuh aplikator turunin sekian persen. Itu kan terlalu memihak namanya, jangan mentang-mentang didukung oleh para mitra-mitra. Jadi seakan-akan berpihak, padahal keberpihakan itu malah bisa menjadi batu sandungan gitu. Yang bagus sih adalah kemarin harusnya memediasi, jangan langsung mengejar suruh turun sekian persen, enggak. Malah kalau bisa dirangkul juga tuh antara si pihak aplikator dan para si mitra. Cuman ngomong kemarin kan buruh ya, hubungannya jadi ke aplikator. Kunjungan Pak Presiden nih, negara kita negara kerajaan atau negara republik? Apakah boleh seorang presiden mengintervensi, mengikut-campurkan kebijakan dari perusahaan swasta? Itu seperti ojol ini, seperti Gojek. Bisa nggak dia menentukan itu kebijakan-kebijakan dari itu, terus dia sendiri yang memutuskan aplikator dia minta 8%? Bisa nggak begitu? Saya jadi bingung nih sama statement dari Pak Prabowo ini. Yang kedua, saya mau tanya juga, dulu waktu dia belum jadi presiden, dia bilang, kalau saya jadi presiden, saya akan turunkan harga-harga semua saya turunkan. Tapi sekarang kenyataannya harga begitu melonjak, ekonominya mandek. Nah, ini gimana ini? Jadi janji Pak Presiden yang dulu aja sebelum jadi presiden belum terpenuhi. Sekarang dia udah ngomong lagi begini. Apakah ini hanya omong-omong atau bagaimana? Saya nggak ngerti juga nih Pak Presiden ngomong ini. Itu kan semua ada digitalnya, jejak digitalnya ada. Seorang presiden ngomong atau calon sebelum presiden ngomong, itu jejak digitalnya ada, diterekam semua. Itu ada semuanya. Jadi jangan ngomong sembarangan, karena itu semua pasti ada. Apakah ngomong pagi lempe, pagi tahu, sore tempe atau gimana itu? Apakah ngomong doang? Tolong dijawab ya Pak Presiden. Makasih.
nggak habis pikir ya. Gimana perasaan 68% pemilih Presiden Gemoy yang pintar omon-omon ini. Kalau saya sih bukan termasuk pemilih dia, Mbak. Jadi saya nggak menyesal, nggak mempunyai dosa terhadap rakyat Indonesia dan nggak punya beban batin. Karena waktu kemarin pemilihan pilpres, saya memang pemilihnya itu presiden yang rasional. Waktu itu presidennya itu yang saya pilih itu yang mempunyai keinginan untuk menjadikan Indonesia seperti Dubai, yaitu menurunkan pajak. Nah, itu Pak Ganjar. Tapi kayaknya kurang laku ya, karena mungkin dukungan partainya hanya satu ya, PDI doang. Tapi itu adalah satu-satunya presiden yang programnya menurut saya masuk akal. Menurunkan pajak itu otomatis akan mengulirkan sektor ekonomi yang lain. Karena kalau pajak turun, investor akan masuk. Karena dia akan pajak kan akan murah, tenaga kerja akan murah, gitu kan. Karena kalau pajak turun kan pasti PPN PPH akan turun, gitu loh. Tapi namanya masyarakat Indonesia yang 68% itu bodoh, ya udah. Jadi kena tipu deh sekarang. Kita udah jelas-jelas tertinggal dibanding negara-negara sekitar kita. Dari kurs rupiah kita terhadap negara lain itu, kita sendiri yang turun, Mbak. Kalau yang lain tuh bergerak beriringan bersama dengan dolar, kita doang yang turun. Nah, makanya saya sangat mau ketawa ini sekarang ya terhadap 68% pemilih yang kemarin milih si presiden omon-omon ini. Jadi menurut saya ini presiden benar-benar omon-omon. Saya bilang otaknya itu nggak jalan. Kalau memang mau melakukan hal tersebut dengan memberikan diskon ke potongan ke pengojek itu 8%, karena sekarang kan 20 apa 25% lah ya. Itu sangat tinggi emang. Cuma caranya ya konstitusional lah. Namanya presiden militer sih ya, maunya gebrak-gebrak meja, kudeta gitu kan. Nah, dia itu nggak manfaatkan kesempatan yang ada. Ketika investor lagi banyak ngalamin duit di Indonesia kan kemarin waktu IHSG mencetak rekor sampai 9.500, kan devisa Indonesia lagi banyak-banyaknya tuh. Nah, dia memanfaatkan dong dengan pakai devisa investor itu dengan bijak gitu, buat program yang bagus. Kan sekarang IHSG dan dolar turun, rupiah turun itu karena hukuman dari pasar, Mbak, terhadap presiden ini, gitu loh. Jadi hukuman pasar, jadi kita rakyat Indonesia nggak bisa menghukum, tapi pasar yang akan menghukum. Dan terbukti, dolar udah paling, rupiah udah paling nggak kompetitif, dibuang sama investor semuanya. Investor lari dari bursa saham, tiap hari 1 hingga 2 triliun, bayangin aja. Nah, ibaratnya apa? Jadinya apa? Kas di Indonesia, kas di negara dalam bentuk dolar makin nipis, gitu loh. Karena dihukum sama investor ini, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu akan ada hukumannya kalau tidak sesuai dengan kebijakan untuk rakyat. Gitu. Sekarang punya devisa digunain buat beli pesawat, beli rudal, beli akuisisi kapal induk yang buat apa yang tidak ada gunanya buat kita. Kita ini negara kepulauan, cocoknya itu apa? Buat negara pariwisata. Dengan sumber matahari yang melimpah 12 bulan itu, orang-orang Eropa itu yang suhunya dingin-dingin itu pengen ke negara-negara tropis kayak kita gitu loh. Buat pariwisata yang bagus, akses yang bagus. Jadi kayak di Raja Ampat itu yang bisa ke sana tuh cuma siapa? Cuma ekspatriat, Mbak. Kita yang golongan-golongan rakyat biasa itu gak bisa ke sana karena buat nyewa botnya aja 3,5 juta sekali ke sana gitu. Buat infrastruktur yang bagus, PLN itu buat pelabuhan-pelabuhan yang menuju ke Raja Ampat, ke wisata misalnya, ya saya yakin akan menggerakkan ekonomi di daerah tersebut. Nah, yang masalah potongan aplikator 8% ya, Mbak. Kalau memang presiden omong-omong ini mau benar-benar melaksanakan hal tersebut, saya dukung, terserah saya dukung. Walaupun saya nggak memilih dia waktu kemarin. Nah, caranya gimana? Secara konstitusional, Gojek Tokopedia itu kan ada di bursa saham ya. Nah, beli sahamnya 51%. Nah, itulah cara yang konstitusional. Nah, jangan cara mendikte begitu, nyuruh perusahaan, lu turunin 8%. Kalau enggak saya mau apa? Mau ditutup itu perusahaan, mau di PHK itu para aplikator yang mitra Gojeknya jutaan. Hah? Itu presiden nggak punya otak, menurut saya sih. Kalau mau konstitusional itu, kalau mau Grab mau disamakan juga 8%, beli itu sahamnya.
Itu ada di bursa Malaysia tuh, Grab, apa di Singapura. Nah, gitu loh. Yang maksudnya yang benar-benar gentle gitu sesuai dengan undang-undang. Di Indonesia tuh ada Gojek, Tokopedia itu di bursa saham di di bursa itu. Beli sahamnya 51%. Nah, lu bisa atur deh, belum mau 8% juga silakan gitu. Nanti kan bisa tahu sendiri dengan 8% ini perusahaan berjalan rugi apa enggak gitu loh. Efisien apa enggak. Nah, saat ini kan perusahaan itu bersaing itu udah sangat efisien sekali saya bilang, dengan dibuatnya promo-promo, mungkin dengan potongan aplikator. Kan server juga perlu maintenance, perlu listrik yang besar menurut saya gitu loh. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.